untuk bagaimana sekolah madrasah yang ada di Banten juga ikut digratiskan. Tetapi kan payungnya berbeda. Satu Kemenak, satu pemerintah provinsi. Nah makanya itu yang kita coba cari jalan tengahnya atau komunikasi. Apakah bisa? Ya kan? Kalau misalkan nggak bisa, mungkin nanti ada forum untuk bagaimana kita bisa diskusi ke Kemenak supaya sekolah-sekolah madrasah di Alia sekiranya juga mungkin bisa ikut gratis apa enggak. Sekolahnya akan terus berjalan ya kan, karena ini memang programnya jangka panjang dan harus kita selalu support. Kita harapannya ya kedepannya ini seluruh sekolah yang ada di Banten sudah gratis, dan dari kelas 10, 11, 12 itu semuanya sudah gratis. Adapun mungkin yang belum swasta ikut ya harapannya swasta semua yang ada di Banten juga ikut dan bisa menyesuaikan anggaran sehingga makin banyak sekolah, makin banyak siswa yang akan mendapatkan kesempatan belajar dan pendidikan yang bagus. Pesan saya buat anak-anak muda yang lagi menempuh pendidikan, harus bersungguh-sungguh dalam mengejar pendidikan dan mengejar cita-cita. Karena kenapa? Kalian adalah aset dari pemerintah Provinsi Banten, warga Banten. Ketika kalian berhasil, kalian akan membantu keluarga sendiri, membantu diri sendiri, dan juga akan membantu Banten gimana ke depannya biar lebih baik lagi. Ya, Tribuners, kita saat ini bersama dengan Kang Fadel akan membahas tentang sekolah gratis yang menjadi salah satu program dari Pak Andra Soni atau Gubernur Banten, di mana di Banten ini kita ada program namanya sekolah gratis untuk sekolah-sekolah SMA dan SMK di Provinsi Banten. Jadi seperti apa programnya nanti kita akan kulik langsung dengan Kang Fadel dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Sekolah gratis nih yang menjadi programnya Pak Andra Soni ya. Ya. Nah, untuk program sekolah gratis ini berjalan hampir 1 semester ya kan, yang sekarang berjalan. Nah, dari DPRD sendiri bagaimana Kang evaluasi dari programnya Pak Andra Soni ini? Ya, program Pak Andra Soni kemarin saat penerimaan siswa baru sangat membantu masyarakat, anak-anak kita, dan juga berjalan sukses. Tetapi memang ini kan bertahap, ya kan, yang awalnya tadi kelas 1 dulu, kelas kelas 10, nanti 11, 12 pasti juga akan mendapatkan pendidikan gratis itu. Nah, kita harapkan itu semoga nanti di seluruh Banten semuanya itu bisa di-cover oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan juga swastanya, dari pihak swasta juga harus ikut program ini karena program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dengan anak-anak kita bersekolah, memiliki jasa, insya Allah bisa memiliki daya saing yang cukup tinggi ke depannya untuk mendapatkan kesempatan kerja. Nah, kalau dari evaluasi selama berjalan ini kan rencana Gubernur Banten itu memperluas programnya ke sekolah, bukan hanya sekolah negeri tapi sekolah swasta, namun ke sekolah madrasah Alia juga, dan itu kita tahu madrasah Alia kan itu naungannya Kementerian Agama. Ya. Nah, itu seperti apa dari Dewan? Nah, memang kalau aspirasi kita nih, setiap kita turun kali reses, kita selalu menyampaikan capaian-capaian program Pak Gubernur. Salah satunya program pendidikan gratis. Tetapi masih banyak juga masyarakat kita yang salah kaprah. Masyarakat mengiranya madrasah juga ikut di cover. Tapi kita jelaskan bahwa yang di cover itu, yang ikut pendidikan gratis itu program pendidikan gratis hanya SMK, SMA, dan juga swasta. Gimana dengan madrasah? Nah, ini yang jadi persoalan. Karena masyarakat pengennya juga madrasah juga dilibatkan dan ikut digratiskan. Tetapi kan secara garis besarnya madrasah itu kan berada di bawah kewenangan Kemenak, Kementerian Agama. Nah, saya harapannya Pak Gubernur bisa mungkin melakukan terobosan-terobosan atau komunikasi ke pihak Kemenak, bagaimana caranya agar madrasah itu juga bisa gratis. Karena masyarakat Banten itu pengennya semuanya merasakan. Iya. Walaupun madrasah, tapi kan kadang masyarakat nggak pengen tahu. Pokoknya gratis aja. Nah, ini menjadi persoalan yang kita akan coba
diskusi dan rapat dengan OPD Kepala Dinas Pendidikan. Semoga ada nanti upaya ataupun terobosan untuk madrasah juga, bisa nggak kira-kira kita ajak supaya madrasah juga mengikuti program pendidikan gratis, ataupun mungkin berbeda tetapi juga gratis. Intinya bisa nggak kira-kira madrasah juga gratis gitu loh. Tapi kan memang kalau Banten sendiri kan dikenal dengan ibaratnya kota santri ya, yang banyak banget pondok pesantren yang memang sekolahnya itu pondok pesantren ada madrasah aliyahnya. Nah, kebanyakan juga artinya masyarakat Banten yang sekolah di sekolah agama gitu, yang berbasis Kemenag. Nah, kalau kiranya memungkinkan nggak sih untuk program sekolah gratis ini nih bisa diterapkan juga di sekolah madrasah aliyah? Karena memang gini, di Banten ini harus kita akui kalau salah satu favorit dari orang tua untuk menyalurkan anak-anak itu pasti ke sekolah agama. Kalau nggak pesantren, madrasah aliyah gitu. Dan itu kita harus apresiasi karena memang Banten itu dikenal dengan latar belakang religius. Harapan orang tua pasti pengen anaknya berbekal agama yang baik dan bagus. Maka dari itu memang yang tadi saya bilang, kita lagi coba diskusi ini sama teman-teman Komisi 5, apakah bisa ya. Karena ini aspirasi sebenarnya. Aspirasi masyarakat untuk bagaimana sekolah madrasah yang ada di Banten juga ikut digratiskan. Tetapi kan payungnya berbeda. Satu Kemenak, satu pemerintah provinsi. Nah, makanya itu yang kita coba cari jalan tengahnya atau komunikasi. Apakah bisa? Ya kan? Kalau misalkan nggak bisa, mungkin nanti ada forum untuk bagaimana kita bisa diskusi ke Kemenak supaya sekolah-sekolah madrasah di Alia sekiranya juga mungkin bisa ikut gratis apa enggak. Nah, kalau di Banten kan ini baru berjalan tahun ini ya. Nah, kalau untuk tahun depan sendiri anggaran 2026 gimana Pak untuk program sekolah gratis ini? Ya, kalau program pendidikan gratis, kalau dari sisi anggaran pasti Komisi 5 ataupun DPRD pasti sangat mensupport. Karena memang ini program yang sangat mendasar dan memang program unggulan dari Pak Gubernur, program pendidikan gratis. Ini manfaat dan faedahnya sangat luas. Karena kita salah satunya akibatnya banyak pengangguran itu karena memang kita dari sisi pendidikan mungkin belum sebaik provinsi lain, sehingga masih banyak pengangguran-pengangguran warga kita yang ada di Banten. Jadi saya secara pribadi dan secara kelembagaan sangat mendukung dari sisi anggaran dan juga apapun. Yang penting program pendidikan gratis ini harus berjalan dan merata di seluruh Banten. Supaya anak-anak kita lagi tidak ada yang tidak memiliki jasa dan tidak mendapatkan kesempatan bersekolah. Apalagi kalau nggak salah itu data 2024 itu lumayan tinggi. Di Banten tuh ada belasan ribu anak yang memang yang putus sekolah. Artinya kan itu juga nambah beban untuk, dan masuk data juga pengangguran juga kan. Pengangguran maksudnya beban pengangguran itu. Pengangguran. Nah, kalau untuk supaya ini kan salah satu upaya yang dilakukan Pak Gubernur supaya itu tadi, supaya nggak putus sekolah. 2026 sendiri gimana nih untuk program ini? Dilanjutnya seperti apa? Apa sistemnya masih sama seperti yang tahun ini atau ada yang berbeda di tahun depan? Ya, sejauh ini programnya akan terus berjalan ya kan, karena ini memang programnya jangka panjang dan harus kita selalu support. Kita harapannya ya ke depannya ini seluruh sekolah yang ada di Banten sudah gratis. Dan dari kelas 10, 11, 12 itu semuanya sudah gratis. Adapun mungkin yang belum swasta ikut ya harapannya swasta semua yang ada di Banten juga ikut dan bisa menyesuaikan anggaran sehingga makin banyak sekolah, makin banyak siswa yang akan mendapatkan kesempatan belajar dan pendidikan yang bagus. Kalau selama 1 semester ini berjalan, kalau dari respon dari pihak swasta sendiri gimana? Respon dari swastanya alhamdulillah bagus, nggak ada keluhan. Pemerintah Provinsi Banten komitmen dengan segala bentuk mungkin komitmen pembayaran apa dan lain-lain, karena memang Pak Andra ini, Pak Gubernur selalu mengupayakan program ini menjadi program unggulan, sehingga pasti akan fokus dan sangat hati-hati dalam program ini, sehingga tidak ada yang namanya masalah ataupun nanti sesuatu yang nggak baik di belakangnya. Kalau dari Kang Fadel sendiri melihat program ini, pasti kan ada
ya yang namanya program ada kekurangan ada kelebihan gitu. Tapi kalau dari Kang Fadel sendiri dari sepengetahuan atau sepenglihatan Kang Fadel di lapangan itu seperti apa programnya? Berjalan udah berlangsung lancar atau seperti atau ada ditemukan masalah Baik. yang Sejauh ini saya yang berada di Komisi 5 setiap turun tidak ada satupun keluhan dari masyarakat. Tetapi memang ada beberapa masyarakat yang masih mau anaknya bersekolah di negeri. Di negeri dan juga ada aspirasi untuk gimana madrasah digratiskan juga. Tapi kan itu case-nya berbeda. Nah, kita sebagai wakil rakyat kita harus mengedukasi juga ke masyarakat bahwa pendidikan itu nggak harus selamanya di negeri. Saya juga SMA-nya swasta, tetapi bisa berhasil dan bisa menjadi anggota dewan. Jadi itu jangan dijadikan alasan untuk kita berkecil hati. Maka dari adanya sekolah swasta itu bisa membantu kita yang tadinya belum mendapatkan rezeki dan belum diterima di negeri, ada opsi untuk di swasta. Karena swastanya juga kan gratis. Dan swastanya juga saya jamin swastanya bagus. Tapi kalau untuk dari masyarakat sendiri, ada nggak sih yang menginginkan bahwa sekolahnya gratis nggak harus di negeri tapi harus di swasta? Yang menjadi keluhan masyarakat nggak mau di sekolah swasta itu kenapa? Apa ada mungkin karena bayang-bayangan? mungkin merasa masyarakat ini kalau negeri itu kan merasa mungkin negeri lebih di atas daripada swasta. Ya kan persepsi masyarakat ini kan berbeda-beda kan, apalagi orang tua murid. Sebenarnya ya ini yang harus kita edukasi dan sampaikan ke masyarakat. Kita sekolah dimanapun itu sama aja. Karena yang penting kita mendapatkan pendidikannya, kita mendapatkan ilmunya, manfaatnya. Nah yang harus kita tekankan juga ya pendidikan itu bukan cuma pendidikan formal tapi informal juga yang harus kita tingkatkan. Dan mungkin kalau dulu ada sekolah-sekolah yang favorit gitu kan, yang hal itu yang membuat masyarakat tuh pengen anaknya sekolah di sekolah tersebut. Favorit, ya. Tapi kalau dengan adanya sekarang sistem zonasi segala macam kan nggak ada sekolah favorit. Semuanya favorit gitu. Nah itu dari masyarakat sendiri juga pasti ada, kayak kemarin kan banyak yang mengeluhkan ketika anak-anaknya yang ada di sekitar sekolah tersebut tetapi tidak lolos gitu. Nah itu solusinya gimana nih supaya 2026 nggak ada lagi tuh masalah-masalah seperti itu lagi gitu. Ya jadi ini balik juga ke masyarakatnya ya. Masyarakat juga harus menyadari bahwa peraturan-peraturan itu selalu berubah-berubah tiap tahun, ya kan? Makanya dengan adanya program pendidikan gratis ini, walaupun kita belum keterima di negeri, tetapi ada swasta yang berdekatan dengan negeri tersebut sehingga bisa menjadikan opsi untuk kita tetap melanjutkan pendidikan. Yang pada intinya kan gini, pemerintah Banten berusaha memberikan pelayanan gratis kepada masyarakatnya sehingga anak-anaknya ini tidak ada lagi yang putus sekolah. Ya, karena kalau kita pengen masuk semua di salah satu sekolah itu pasti nggak bakalan tercover, Mas. Makanya kita harus bekerja sama dengan swasta sehingga ketika di sini sudah full, ada swasta yang masih bisa menampung dan juga fasilitasnya sama-sama gratis. Nah mungkin satu lagi terkait ini kan untuk berbicara pendidikan supaya masyarakat juga tetap lanjut sekolah gitu. Nah motivasi untuk anak-anak ini supaya jangan sampai ada di Banten putus sekolah lagi itu gimana nih Pak Kang untuk anak-anak muda? Ya pesan saya buat anak-anak muda yang lagi menempuh pendidikan harus bersungguh-sungguh dalam mengejar pendidikan dan mengejar cita-cita. Karena kenapa? Kalian adalah aset dari pemerintah Provinsi Banten, warga Banten. Ketika kalian berhasil, kalian akan membantu keluarga sendiri, membantu diri sendiri, dan juga akan membantu Banten gimana ke depannya biar lebih baik lagi. Sekolah nggak harus di negeri, yang penting kita bersungguh-sungguh, ya kan. Banyak juga kita lihat orang sukses, pejabat yang tadinya sekolahnya di desa tetapi bisa menjadi pemimpin tingkat nasional, ya kan. Sudah banyak, udah nggak bisa lagi kita berpatokan dengan harus sekolah di sini, harus sekolah di situ, enggak. Yang penting bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pendidikan dan kita juga memiliki pembawaan diri yang bagus ke depannya. Kita harus kreatif, kita harus
berwawasan luas, sehingga informasi-informasi yang kita tidak dapatkan di sekolah itu kita bisa manfaatkan dan bisa menjadi jembatan untuk nantinya kita mencapai cita-cita. Dan kalau untuk ini juga, kalau yang sudah terlanjur dia udah ibaratnya usianya udah di atas, yang nggak sama dengan seusianya anak sekolah, tapi kan ada sekolah paket ya, PKBM, itu bisa dimanfaatkan juga bagi yang telat sekolah untuk kembali sekolah lagi gitu ya. Ya, betul. Dan ada juga kan sekarang pemerintah pusat ditambahkan ada program sekolah rakyat, itu juga bisa menambahkan ruang untuk para masyarakat Banten supaya bisa sekolah lagi Tetap gitu bersekolah ya. Apalagi nanti ke depan, benar kata Mas, ke depannya ada program dari nasional, program Presiden Prabowo, sekolah rakyat. Yang saya dapat informasinya Banten sudah mendapatkan 2 titik lokasi. Semoga ke depannya masyarakat kita bisa mendapatkan kesempatan sekolah di sekolah rakyat. Jadi sangat membantu juga dari pemerintah Provinsi Banten ya. Iya, itu tadi Tribuners kita sudah membahas mengenai pendidikan dan juga sosok beliau nih. Kita akan berbincang lagi dengan beliau dengan tema-tema yang menarik lainnya. Jadi selalu stay di tribunbanten.com. Jadi jangan lupa untuk selalu pantau nih konten-konten yang ada di Tribun Banten. Kami undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.